Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang port security. Seperti namanya, yaitu port artinya interface dan security adalah keamanan, yang berarti merujuk pada keamanan interface. Seperti biasa, kita akan belajar menggunakan contoh kasus. Kita siapkan 3 server, kemudian kita siapkan 1 switch, kemudian kita siapkan 1 PC, kemudian kita hubungkan semuanya. Lalu kita ganti namanya saja supaya mudah. Pada server ini, di sini server 3, lalu di sini server 1, kemudian di sini server 2. Lalu pada PC ini kita ganti namanya jadi client. Kemudian kita lihat interface-nya. Pada server sini interface-nya FA01, pada server 2 interface-nya FA02, lalu pada server 3 interface-nya FA03. Untuk FA1, FA2, dan FA3 pastikan dikhususkan untuk terhubung pada server. Misalkan di sini ada hacker, kita ganti namanya saja supaya gampang. Kita tulis hacker. Misalkan si hacker mau mencabut kabel pada FA01, kita klik di sini, kita sambungkan ke hacker. Nah, pada saat seperti ini, ketika si hacker mau mengirimkan paket ke klien, maka kabelnya akan otomatis mati. Jadi kabelnya dikhususkan untuk server saja. Jadi jika ada yang mau mengirimkan paket selain dari server, maka kabelnya akan mati. Jadi itulah yang namanya port security. Setelah ini kita akan belajar tentang cara konfigurasi port security-nya. Langsung saja kita akan mengkonfigurasinya. Pertama, kita masukkan IP dulu pada server-servernya dan PC. Kita masuk ke server 1, lalu kita ketikkan IP-nya yaitu 192.168.50.1, lalu subnet masknya yaitu prefix 24. Kemudian ke server 2, kita isikan IP-nya itu 192.168.50.2, lalu subnet masknya yaitu prefix 24. Kemudian yang server 3, IP-nya adalah 192.168.50.3, lalu subnet masknya yaitu prefix 24. Kemudian kita ke klien, kita setting IP address-nya yaitu 192.168.50.4, lalu subnet masknya adalah prefix 24. Jika sudah, kita coba kirimkan paket dari server 1 ke klien, sukses. Lalu server 2 ke klien, sukses juga. Dan yang terakhir, sukses juga. Kemudian kita akan coba mengkonfigurasi port security-nya. Kita masuk ke CLI, kemudian enable, lalu konfigurasi global. Kemudian kita akan coba lihat interface-nya, kita geser dulu supaya mudah. Kita masuk lagi ke switch-nya. Kemudian kita akan menjadikan interface FA01, 2, dan 3. Kita ketikkan interface range FA0/1-3, lalu enter. Kemudian switch port mode akses, lalu enter. Kemudian kita exit. Kemudian kita akan
masuk pada interface FA03 untuk menyeting port security-nya. Kita masuk pada switch-nya lagi, lalu kita ketikkan interface FA0/3, lalu enter. Kemudian kita ketikkan switch port security, lalu enter. Kemudian kita ketikkan switch port security, MAC address. Kemudian kita lihat MAC addressnya, kita masuk pada server 3, lalu ke config, kemudian flash internet 0. Bisa dilihat di sini, ini adalah MAC addressnya. Kita copy, kemudian kita masuk lagi ke switch-nya, kita pastekan, lalu kita enter. Kemudian kita ketikkan switch port security maksimum 1, lalu enter. Kemudian kita ketikkan switch port security, violation shutdown. Artinya jika kabel dicabut lalu disambungkan pada PC hacker, maka ketika si hacker ingin mengirimkan paket pada si klien, maka kabelnya akan mati. Kemudian enter, lalu ketikkan exit. Setelah ini kita akan melakukan pengujian port security-nya. Langsung saja kita coba pengujiannya. Kita masuk pada PC hacker, lalu setting IP address-nya. Kita setting IP-nya yaitu 192.168.50.5. Kemudian subnet mask-nya yaitu /24. Kita hubungkan kabel ini ke PC hacker. Kita klik ini supaya yang warna oranye ini biar jadi hijau. Kita coba kirimkan paket dari PC hacker ke PC klien. Bisa dilihat di sini bahwa kabel interface-nya warna merah atau mati. Itu tandanya kita telah berhasil melakukan port security menggunakan violation shutdown. Kita coba aktifkan kembali, kita hubungkan kabelnya ke server. Ini kan masih merah, kita coba nyalakan. Kita masuk pada switch, kemudian kita masuk pada interface FA03. Kita ketikkan interface FA0/3, lalu enter. Kemudian kita ketikkan shutdown, lalu enter. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Bisa dilihat di sini bahwa kabel interface FA03 sudah nyala. Kita klik ini supaya warna hijau. Kita coba sambungan ke PC hacker lagi. Kemudian kita kirimkan paket dari hacker ke PC klien. Kabelnya sudah warna merah. Kita coba lihat. Kita exit dulu, lalu exit lagi. Kita ketikkan show port security interface FA0/3, lalu enter. Bisa dilihat di sini bahwa MAC address ini adalah punyanya si hacker. Kita coba lihat apakah benar. Masuk ke config, lalu ke flash internet. Kemudian kita coba bandingkan apakah sama dengan yang ada di switch. Bisa dilihat di sini bahwa MAC address-nya sama. Kita close. Kita coba hubungkan lagi kabelnya ke server. Ini masih tidak aktif, kita aktifkan dulu. Kita masuk pada konfigurasi global.
kemudian masuk pada interface FA03, lalu kita ketikkan shutdown, kemudian no shutdown. Bisa dilihat di sini bahwa jadi violation shutdown itu artinya jika interface FA03 dihubungkan ke PC hacker, lalu PC hacker mengirimkan bug, maka interface-nya akan mati. Setelah ini kita akan belajar tentang MAC address sticky. Langsung saja kita pada konfigurasinya. Kita akan mengkonfigurasi server 1. Kita masuk pada interface FA01, kita masuk ke konfigurasi global, lalu interface FA0/1, lalu enter. Kemudian kita coba lihat dulu apakah port security-nya sudah aktif. Kita ketikkan to show port security interface FA01, lalu enter. Bisa dilihat di sini bahwa port security-nya masih disable atau belum aktif. Kita akan coba aktifkan dulu. Nah, ketikkan switch port security, lalu enter. Kemudian kita coba lihat lagi apakah sudah aktif. Bisa dilihat di sini bahwa port security-nya sudah enable atau sudah aktif. Kemudian kita ketikkan switch port security, MAC address sticky, lalu enter. Kemudian switch port security maksimum 1, kemudian switch port security VLAN shutdown, lalu enter. Dan kita ketik exit. Kemudian kita coba lihat, kita ketikkan to show port security interface FA01, lalu enter. Bisa dilihat di sini bahwa total MAC address dan konfigurasi MAC address dan juga sticky MAC address-nya 0. Artinya belum ada device yang masuk melalui interface FA01. Kita coba kirimkan paket dari server 1 ke klien. Sukses. Kita masuk lagi, kita coba lihat lagi. Bisa dilihat di sini bahwa maksimum MAC address, lalu total MAC address dan juga sticky MAC address-nya sudah menjadi 1. Artinya sudah ada device yang masuk melalui interface FA01. Dan MAC address ini adalah MAC address yang dibolehkan masuk ke dalam interface FA01. Selain MAC address ini, maka dilarang masuk atau kabelnya akan otomatis mati sendiri. Kita coba buktikan. Pada interface FA01 kita pindah pada PC hacker. Kemudian kita coba kirimkan paket dari PC hacker ke klien, maka akan otomatis mati. Bisa dilihat di sini sendiri. Kita coba hubungkan kembali pada server 1. Kemudian kita masuk ke switch, lalu kita nyalakan lagi interface-nya. Kita exit dulu. Kemudian interface FA0/1, kemudian ketik shutdown, lalu kita ketikkan no shutdown, lalu enter. Bisa dilihat sendiri bahwa interface FA01 sudah menyala. Setelah ini kita akan belajar tentang violation protect. Saja kita konfigurasikan, kita masuk pada switch, lalu kita ketikkan interface FA02, kemudian kita switch port mode akses, lalu kita ketikkan switch port security, lalu switch port security MAC address sticky, lalu enter. Kemudian switch port security
maksimum 1, lalu switch port security, VLAN protect, lalu enter. Kemudian kita coba lihat, kita ketikkan do show port security interface FA02, lalu enter. Bisa dilihat di sini bahwa total MAC address-nya masih 0, sama sticky MAC address-nya juga 0, karena belum ada device yang masuk atau mengirimkan paket melalui interface FA02. Kita coba kirimkan paketnya dari server ke PC client. Kita coba 2 kali saja supaya aman. Kita masuk lagi ke switch-nya, kita coba cek. Bisa dilihat di sini bahwa total MAC address-nya sudah menjadi 1, sama sticky MAC address-nya juga sudah menjadi 1. Kita akan coba apakah VLAN protect-nya sudah berhasil. Kita pindahkan interface-nya pada PC hacker. Kemudian kita coba kirimkan paket dari PC hacker ke semua server dan klien. Bisa dilihat bahwa interface FA02 tidak mati, karena violation protect itu hanya memblokir paket yang dikirim oleh hacker atau device yang tidak sesuai dengan MAC address-nya. Kita coba hubungan lagi pada server. Bisa dilihat di sini bahwa interface-nya tidak mati. Kita coba kirimkan paketnya dari server 2 ke klien. Kita coba lagi. Sukses. Jadi begitulah cara kerja violation protect. Setelah ini kita akan belajar tentang violation restrict. Pertama, kita siapkan satu server lagi karena semua servernya sudah terkonfigurasikan. Kita hubungkan dulu servernya. Kita masuk ke servernya, lalu setting IP address-nya yaitu 192.168.50.5. Lalu subnet masa yaitu traffic 24. Kemudian kita masuk pada konfigurasinya, kita masuk pada switch, lalu kita exit. Kemudian kita masuk pada interface FA0/5, lalu kita mode akseskan dulu servernya. Kita ketikkan switch port mode akses, lalu enter. Kemudian kita switch port security, lalu switch port security, MAC address sticky, lalu enter. Kemudian switch port security maksimum 1, lalu switch port security violation, lalu kita ketikkan tanda tanya. Bisa dilihat di sini bahwa ada restrict, kita ketikkan restrict, lalu enter. Kemudian kita coba lihat, kita ketikkan to show port security interface FA05, lalu enter. Dan bisa dilihat di sini bahwa MAC address-nya dan sticky MAC address-nya masih 0. Kita coba kirimkan paket dari server 5 ke PC client. Kita coba masuk lagi. Kita lihat lagi, bisa dilihat di sini bahwa MAC address-nya sudah ada. Kemudian kita pindahkan interface FA05 ke PC hacker. Kemudian kita forward, lalu kita kirimkan paket dari PC ke server 2, dari PC hacker ke server 1, dari PC hacker ke server 3, kemudian PC hacker ke client. Valid semua. Kita coba delete, dan interface-nya juga masih nyala. Kita masuk lagi ke switch, lalu kita coba cek to show port security interface FA05
Kemudian bisa dilihat di sini bahwa security violation count-nya bertambah menjadi 4, artinya ada 4 paket yang terblokir karena MAC address-nya berbeda dengan MAC address ini. Jadi itulah yang namanya violation restrict. Kita coba hubungkan kembali pada server 5, interface 5-nya. Kita klik ini biar hijau, kemudian kita coba kirimkan paket. Apakah sukses? Sukses. Server 5 ke server 1 sukses juga. Server 5 ke server 2 sukses juga. Lalu server 5 ke PC client sukses juga. Sekian pembelajaran tentang port security. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.